Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan membahas teori produksi ditinjau dalam perspektif Islam. Kita ketahui bahwa kemarin kita sudah membahas tentang konsumsi dalam Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan membahas teori produksi dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam ekonomi ada 3 kegiatan, ada konsumsi, kemudian ada produksi, dan ada distribusi. Ketiganya ini dapat dilihat dalam perspektif konvensional atau dapat juga dilihat dalam perspektif Islam. Pada kesempatan kita hari ini kita bahas produksi dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam literatur konvensional, produksi ini dapat diartikan sebagai proses pengolahan dari bahan baku menjadi barang setengah jadi menjadi bahan jadi, sehingga produksi itu selalu menghasilkan namanya output. Nah, secara sederhana produksi diartikan sebagai transformasi dari input ke output. Jadi transformasi dari input ke output, ada inputnya, ada outputnya. Hari ini kita membahas sudut pandang yang berbeda, bagaimana produksi ini dilihat dalam perspektif Islam. Yang pertama, menurut Asy-Syaibani, produksi ini identik dengan konsep al-kasbu. Konsep al-kasbu yaitu tentang kerja. Artinya apa? Bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh harta kekayaan melalui berbagai cara yang halal. Ada titik garis bawahnya adalah, titik temunya adalah yaitu kegiatan untuk memperoleh harta al-mal dengan cara yang halal. Maka setiap kegiatan seseorang untuk memperoleh harta kekayaan atas dasar cara yang halal itu masuk dalam kriteria produksi. Yang kedua adalah nilai guna dalam Islam adalah suatu barang dan jasa yang mengandung maslahah. Nah, maslahah kemarin sudah kita bahas secara terperinci, mulai dari maslahah yang doruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Artinya apa? Bahwa barang dan jasa yang diproduksi atau yang diperoleh oleh manusia, seseorang muslim, harus mempunyai maslahah, punya manfaat. Yang ketiga, aktivitas produksi itu merupakan bagian dari imaratul qaum atau untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka
tujuan dalam memproduksi itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ini terlebih untuk produk-produk atau untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan primer atau untuk memenuhi maslahah daruriyah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kehidupan seseorang, seperti bahan makanan, minuman, pakaian. Itu merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka memproduksi itu bagian dari mensejahterakan kaum. Menurut Imam Al-Ghazali, produksi kebutuhan dasar itu hukumnya fardu kifayah. Inilah yang disebut sebagai konsep imaratul qaum tadi, bahwa produksi yang ditujukan untuk kebutuhan barang-barang dasar, kebutuhan dasar merupakan kewajiban sosial, fardu kifayah. Artinya dalam suatu negeri atau dalam suatu tempat harus ada seseorang yang memproduksi barang atau jasa, barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kegiatan produksi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, industri dasar. Industri ini yaitu industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Ini berkaitan dengan kebutuhan primer, berkaitan dengan maslahah daruriyah. Industri-industri yang menyediakan makanan pokok atau industri-industri yang menyediakan pakaian dan lain sebagainya harus ada di situ. Dalam suatu negara harus ada. Kenapa? Kalau dalam suatu negara ada yang memproduksi, maka tempat sekitarnya itu akan sejahtera. Yang kedua adalah aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Nah, ini industri-industri yang bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tahsiniyah ataupun hajiyah. Yang ketiga, aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar. Ini 3 kegiatan produksi menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Sedangkan produksi menurut Ibnu Khaldun, produksi merupakan aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial. Artinya bahwa manusia harus melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah. Nah ini, maka menurut Ibnu Khaldun, produksi ini bertujuan satu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang kedua untuk sebagai pencarian nafkah. Yang kedua, aktivitas manusia yang diorganisasikan secara internasional, pembagian kerja yang terdapat di luar negeri yang didasarkan kepada skill atau keahlian. Jadi konsep Ibnu Khaldun ini baik dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun untuk internasional ke luar negeri yang didasarkan kepada skill, keahlian yang dimiliki. Ini merupakan sebuah kemajuan bagi masyarakat bahwa konsep produksi ini dalam level lokal kemudian bisa menambah ke level internasional. Selanjutnya adalah prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, produsen dituntut untuk bersikap proaktif, kreatif, dan inovatif. Ini merupakan bagian dari bagaimana produsen menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua,
produksi berorientasi kepada maslahat. Ada manfaatnya di sini, bukan hanya keuntungan semata. Jadi motif utama memproduksi itu adalah adanya kemanfaatan, adanya kemaslahatan bagi masyarakat, bukan hanya sekedar profit oriented. Nah, ini yang kedua, jadi maslahah kemudian profit oriented. Yang ketiga adalah memegang prinsip efisiensi. Ini supaya apa yang dilakukan tepat, sesuai, dan tidak terlalu banyak sumber daya yang digunakan, sehingga menghindarkan dari prinsip boros, prinsip hal yang sia-sia. Selanjutnya adalah mengantisipasi dan memprediksi ekses negatif dari produk yang dibuat. Berarti di sini ada perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Perlindungan kepada konsumen atau pengguna produk. Jadi produsen harus benar-benar mempertimbangkan apakah produk nanti yang diproduksi itu memberikan kemanfaatan atau malah membahayakan kepada masyarakat, terutama konsumen. Yang terakhir adalah menjaga keramahan lingkungan. Itu prinsip produksi yang terakhir. Kemudian lanjutannya adalah produksi harus halal dan terhindar dari hal yang dilarang. Berarti tidak boleh ada horor, tidak boleh ada maisir, tidak boleh ada batil dan lain sebagainya. Maka produknya harus halal. Halal di sini berarti ada input, proses, dan output semua harus halal. Input halal, prosesnya halal, maka outputnya jadi halal. Nah, ini bagian yang tidak bisa dipisahkan antara output dan proses. Jika di antara input dan proses itu ada yang haram, maka outputnya pasti haram juga. Selanjutnya adalah menghindari unsur zulm, aniaya, atau eksploitasi kepada manusia yang lain, yang tentu merugikan kepada pihak yang lain. Kemudian yang terakhir adalah larangan ihtikar atau penimbunan. Penimbunan barang yang ditujukan agar barang ini harganya naik, kemudian dijual dengan harga yang tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih, itu juga dilarang. Selanjutnya adalah tujuan produksi dalam perspektif konvensional dan perspektif Islam. Dibedakan menjadi, yang pertama, tujuan produksi dalam ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented. Maka apapun barang dan jasa yang diproduksi, asalkan mampu memberikan keuntungan yang besar, maka itu boleh-boleh saja. Yang kedua, produksi menurut Islam yaitu memberikan maslahah. Berarti maslahah atau manfaat itu yang jadi tujuan utama. Produksi untuk memberikan maslahah yang maksimum, tetapi juga tidak ada larangan untuk memperoleh keuntungan. Jadi maslahah yang utama, tetapi juga boleh mendapatkan keuntungan. Secara sederhana, bahwa dalam kegiatan produksi pasti harus mengutamakan maslahah, baru kemudian berbicara tentang keuntungan. Selanjutnya adalah konsep maslahah. Nah, maslahah ini dapat diformulasikan
bahwa produsen itu dapat memperoleh maslahah, atau konsep maslahah itu adalah dari M sama dengan L ditambah B. M itu artinya maslahah atau kemanfaatan, manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Itu diperoleh dari mana? Satu, keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari, atau laba itu diperoleh dari revenue, pendapatan atau TR ya sebenarnya. TR total revenue dikurangi dengan total cost. Jadi pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya itu menghasilkan keuntungan atau laba, profit. Sedangkan kemudian berkah. Nah ini dalam konsep produksi itu ada konsep berkah, ada barokahnya. Nah berkah itu apa? Yaitu segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi siapa? Bagi produsen dan manusia secara keseluruhan. Ini berarti pengguna produk, konsumen dan pengguna produk secara keseluruhan. Maka maslahah produsen itu dapat memberikan maslahah jika dapat memperoleh maslahah jika produsen itu mendapatkan laba dan bisa memberikan keberkahan. Berkahnya dari mana indikatornya? Jika produsen bisa memberikan manfaat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah semua benda atau alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan output produksi untuk menambah atau meningkatkan nilai guna barang. Ini sebagai tujuan dari produksi, bahwa produksi itu adalah untuk meningkatkan atau menambah nilai guna barang maupun jasa. Seluruh alat-alat, seluruh benda, apapun yang digunakan untuk menambah nilai guna itu adalah faktor produksi. Kalau misalkan kita buat sepatu misalkan, maka faktor produksinya apa ya? Segala sesuatu alat-alat yang digunakan untuk memproduksi sepatu, semua bahan-bahan baku, kemudian teknologinya atau mesinnya dan sebagainya, itu merupakan bagian dari faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan, bisa berupa tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Bahkan dalam Islam seluruh apa yang ada di bumi itu diperuntukkan kepada manusia yang tentu memberikan manfaat. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu terkait dengan tenaga manusia yang melakukan proses produksi. Ini berarti tenaga yang terkait dengan labor, itu berarti tenaga yang ahli. Ini sebagai faktor pendukung bahwa manusia tidak bisa lepas dalam proses produksi. Yang ketiga adalah sumber daya modal, yaitu semua alat yang digunakan sebagai penunjang proses produksi. Dalam hal ini berarti modal berupa mesin ini menjadi penting untuk diketahui dalam menunjang proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya kewirausahaan atau enterprise. Skill berarti seorang pengusaha atau produsen harus menguasai konsep manajemen, mulai planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini faktor-faktor produksi. Kemudian karena produksi dilihat ditinjau dari perspektif Islam, maka terdapat etika dalam
produksi. Yang pertama adalah produksi itu merupakan ibadah. Sebagai seorang muslim, berproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan Allah yang telah diberikan kepada manusia. Produksi itu adalah ibadah, hukumnya fardu kifayah untuk imaratul qaum. Bahkan produksi menurut Imam Asy-Syaibani itu identik dengan kerja. Kerja itu juga ibadah. Kemudian yang kedua, faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan faktor produksi sifatnya tidak terbatas. Manusia perlu mengoptimalkan. Jadi faktor produksi artinya apa yang dibutuhkan oleh produsen, manusia harus mengoptimalkan, karena itu sudah Allah berikan termasuk sumber daya. Seorang muslim yakin bahwa apa yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak akan membuat hidupnya menjadi kesulitan. Artinya ketika proses produksi ini sudah sesuai dengan Islam, tidak ada yang dilarang, produksinya halal, tidak ada eksploitasi, zalim, maka tentu akan memberikan kemudahan. Yang terakhir, seorang muslim harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap, dan spekulasi. Itu untung-untungan dalam Islam. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.